Universitas Islam Riau, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 2A Opini Publik. Saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang sebuah materi dengan judul Formasi dalam Opini Publik. Formasi dalam opini publik ini terdiri dari 7 macam, yaitu ada kampanye, pemasaran, retorika, propaganda, agitasi, psiwar, dan publikasi. 1. Kampanye. Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari berbagai khalayak ramai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dalam kurun waktu tertentu. Orang sering mempersamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. Contoh kampanye ini yaitu Bawaslu melakukan pemetaan terhadap kegiatan kampanye pemilu 2019, baik itu caleg ataupun capres, cawapres sejak masa kampanye. 2. Pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kegiatan pemasaran ini dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung, yang berkaitan dengan pasar dan berhubungan dengan konsumen. Contohnya yaitu pemasaran Coca-Cola di Indonesia. Pemasaran Coca-Cola di Indonesia adalah salah satu produsen dan distributor minuman ringan yang terkemuka di Indonesia. 3. Retorika. Retorika adalah ilmu dan seni berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima oleh pendengar, serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Contohnya yaitu gaya retorika Presiden Joko Widodo pada saat pidato pengantar pada sidang Kabinet Paripurna dengan pembahasan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo ini dengan retorikanya berdiri tegap, memegang sebuah kertas dan sebelah tangan kanannya memegang mikrofon dan menggunakan bahasa sehari-hari. 4. Propaganda. Propaganda adalah salah satu komunikasi massa yang sering digunakan oleh individu atau kelompok sebagai media untuk menyebarluaskan keyakinan atau doktrin. Propaganda ini meyakinkan pendapat-pendapat tanpa harus mengemukakan alasan. Contoh propaganda yang pernah terjadi di Indonesia yaitu propaganda politik yang terjadi pada Pilpres 2019 dulu, di mana Bapak Joko Widodo diserang berbagai macam propaganda seperti keturunan etnis Cina, anti terhadap agama Islam, dan pendukung PKI. 5. Agitasi. Agitasi adalah suatu usaha untuk menggerakkan massa, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Kegiatan agitasi ini dimulai dengan membuat kontradiksi di dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang penderitaan dan ketidakpastian yang mereka alami selama ini. Tujuannya adalah menimbulkan kegelisahan di dalam masyarakat. Selanjutnya, rakyat digerakkan untuk mendukung gagasan baru atau ideologi baru untuk menciptakan keadaan yang baru pula. Contohnya adalah demo mahasiswa, isu HAM hingga politik kemeja putih. 6. Psiwar. Psiwar atau psychological warfare atau biasa kita kenal dengan perang urat saraf. Perang urat saraf adalah suatu bentuk propaganda yang dilancarkan antara dua belah pihak atau lebih yang saling bertentangan pendapat. Perang urat saraf ini tidak menggunakan senjata atau peralatan fisik, tapi perang urat saraf ini menggunakan sisi psikologis dan pemikiran lawan untuk bisa dipecah konsentrasinya.
Contohnya yaitu salah satu kasus psychological warfare ini yaitu pada saat jelang Pilpres 2019 dulu, di mana antara kubu 1 dan kubu 2 saling melakukan perang urat saraf. Para politikusnya saling adu argumen atau perang menggunakan propaganda agar mempengaruhi emosi, perilaku, sikap, dan para pendukungnya. Yang terakhir, 7. Publikasi. Publikasi adalah membuat konten yang diperuntukkan untuk umum atau publik, yang penggunaannya bisa di berbagai belahan dunia. Biasanya diterapkan dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio, termasuk kertas seperti koran, majalah, atau dalam bentuk elektroniknya seperti CD dan MP3. Media publikasi dapat berupa media cetak, media online, dan media siaran. Saya mengambil contoh satu untuk media cetak. Media cetak ini seperti koran di mana jurnalis atau wartawan bisa membuat suatu berita dan dipublikasikan di koran. Itulah tadi pembahasan tentang materi formasi dalam opini publik. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.